Shalom, shalom, shalom. Wah, gimana nih kabarnya anak-anak STLIM? Pasti semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ayo kita renungkan dulu. Kita nyanyikan pujian kita, Damai Sejahtera di Dalam Tuhan. 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 Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Ayo semuanya nyanyikan sekali lagi. Damai sejahtera di dalam Tuhan. 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 Shalom, shalom, Ayo anak-anak SD Kristen Elim, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau kembali datang kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dan kami mau bertumbuh bersama-sama. Biar Tuhan memberkati kami dan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita nyanyikan pujian kita, I love you Jesus. Ayo semuanya ya, kelas 1, 2, 3 ikut refleksi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. There's a love deep, deep down, down, deep
Baik. Semua pegang Alkitabnya, sama-sama Mama dan Papa kita belajar firman Tuhan lagi sebelum mulai pelajaran. Oke ya, lanjutannya mulai dari Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 24. Sudah dapat? Kalau sudah, sama-sama dengan Mama dan Papa kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Wah, hari ini Miss Evi mau kita belajar firman Tuhan. Ada 2 yang Miss Evi mau bagikan buat anak-anak. Yang pertama, tentang di sini hal berpuasa. Kenapa Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang yang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya mereka terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Wah, karena ternyata pada zaman itu orang mau kasih tunjuk bahwa oh, aku itu orang yang rohani. Aku orangnya itu dekat sama Tuhan, jadi aku kalau berpuasa harus tak tunjukin hari ini aku lagi melakukan kegiatan ibadahku atau kegiatan kerohanianku supaya kelihatan sungguh-sungguh. Mereka akhirnya nunjukin bahwa aku mukanya pucat, lapar, kurang makan, badannya lemas. Nah, tapi Tuhan mau bilang sama kita, kalau kamu mau melakukan hal-hal yang seperti itu, berpuasa, jangan seperti orang-orang yang munafik, tapi minyakilah minyakilah rambutmu, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan mereka bahwa lakukan segala sesuatu itu Tuhan lihat kepada hati kita sungguh-sungguh atau enggak waktu melakukan segala sesuatu. Kalau datang ibadah supaya dilihat orang, baca Alkitab supaya dilihat orang, berdoa panjang-panjang biar dilihat orang, wih keren sekali ya anak SD Elin. Tapi hatimu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu nggak fokus sama Tuhan, kamu asal-asalan aja, suka-sukamu. Yang penting aku lakukan ibadah, kegiatan rohani, ke gereja, doa, baca Alkitab, atau biar nanti aku nggak dihukum sama guruku kalau aku buat renungan, aku baca firman. Enggak, bukan itu yang Tuhan mau. Yang pertama kamu harus ingat, ketika kamu melakukan hal-hal apapun itu, beribadah, berdoa, baca firman, memuji Tuhan, kamu harus lakukan karena kamu mengasihi Tuhan Yesus dari hatimu, memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan seperti orang-orang munafik supaya dapat pujian. Miss, aku habis baca Alkitab 5 pasal. Supaya aku dipuji, tak baca 5 pasal. Temanmu dengar, dia 5 pasal, tak 10. Terus tak lapor ke Miss Evi, aku 10 pasal loh Miss, biar dapat pujian. Jangan. Kamu beribadah
lakukan dengan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, tentang hal mengumpulkan harta. Kenapa Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, melainkan kumpulkanlah hartamu di surga? Ada banyak orang yang mengatakan seperti ini. Ada yang pernah dengar nggak ya, anak-anak? Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu masuk surga. Miss Evi mau bilang itu kurang tepat. Yang tepatnya gini, kita berbuat baik sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi bukan karena aku buat baik supaya masuk surga, Miss, bukan. Karena kamu berbuat baik, kamu mengasihi, kamu menolong, kamu jadi orang-orang yang baik sama teman-teman, itu sebagai bentuk ucapan syukurmu. Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik buat kita. Pengorbanan terbaik yang Tuhan Yesus berikan adalah Dia sudah mati buat kamu, buat Miss Evi, buat semua guru-guru, buat orang tuamu juga. Itu yang harusnya sebagai bentuk ucapan syukur. Itu yang namanya mengumpulkan harta di surga. Ngengat dan karat nggak akan memakannya, nggak ada. Karena kita memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat setiap kita. Oke anak-anak, Miss Evi harap dua hal ini jadi pelajaran buat kamu. Oh iya, satu lagi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kenapa Tuhan Yesus mau bilang begitu? Tahu nggak lagu ini? Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Jaga mata adalah pelita tubuh. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu lakukan, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Biar Tuhan Yesus pun mengasihi kamu, mengasihi orang tuamu, mengasihi semua guru-guru. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan Miss Evi. Ayo semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar. Apapun yang kami lakukan, kami mau melakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami, ketika kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi orang lain, itu bukan karena kami hebat, tapi sebagai bentuk ucapan syukur kami bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar kami bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Hari ini kami juga akan kembali belajar, melakukan aktivitas kami. Tuhan menolong, berikan hikmat buat setiap anak-anak SD Elim. Walaupun mereka belajar di rumah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati anak-anak.